Oke. Jadi kayaknya hari ini Ibu menghandle beberapa materi karena memang minggu lalu Ibu nggak ada suaranya, bukan nggak ada suara sih, udah gatal banget jadi nggak bisa ngomong sama sekali untuk record padahal Ibu udah janji ya. Jadi untuk hari ini Ibu berikan beberapa record sekaligus. Untuk terkait selanjutnya adalah lingkup riset teknologi informasi. Kita coba cek ya. Terkait dengan lingkup teknologi informasi di mana di sini kita bisa bahas ya kemarin ya, penelitian dalam berdasarkan tujuan ada eksploratif, deskriptif, analitif dan prediktif di mananya penelitian eksploratif itu masih jarang dilakukan di mana deskriptif menguraikan aspek kan minggu yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan ya. Analitis berarti dia lanjutan terkait dengan deskriptif ya, sudah ada fenomenanya sekarang dia analisis kenapa bisa terjadi, biasa seperti itu. Biasanya kalau deskriptif dia menjelaskan aspek-aspek variabel-variabel kenapa bisa hujan, apa bentuknya seperti hujan. Kalau analitis berarti biasanya dia melanjutkan daripada yang sebelumnya. Kira-kira bisa nggak ya kita bikin hujan buatan, bisa nggak ya kita bikin iklim itu tidak pernah kering dan lain sebagainya, analitis. Terus kemudian prediksi kira-kira bisa nggak ya kalau misalkan mungkin nggak ya dia akan hujan. Kita bikin prediksi berapa probabilitasnya ya, prediksi penelitian terkait dengan memprediksi terjadinya fenomena. Jika kita sudah tahu nih analisis faktornya apa saja yang menyebabkan hujan, terus kemudian kita analisis kenapa bisa terjadi hujan, bentuknya seperti apa, kemudian kita prediksi kayaknya bakal hujan nih. Kayaknya kalau ditaruhin garam di langit hujan nih. Jika memang dia sesuai, berarti hasilnya yes. Jika tidak, pun menjadi hasil penelitian. Ya, berarti hasilnya tidak. Selanjutnya adalah jenis-jenis penelitian berdasarkan proses. Ada survei, eksperimen, action, studi kasus, dan etnografi dan grounded teori. Ini kayaknya belum saya masukin ya terkait dengan terkait dengan isiannya. Lanjut dulu deh. Untuk Scopper dan Schindler, suatu penelitian yang baik harus berdasarkan standar metode ilmiah. Tujuannya jelas ya, jelas sekali tujuannya. Proses penelitiannya terinci, jelas nih tahapan-tahapannya. Tidak boleh, dalam artian tidak boleh penelitian tuh dari teori tiba-tiba sudah jadi. Apa yang bikin dia sudah bikin jadi? Bagaimana tahapan pembuatan codingan sistemnya? Bagaimana pembuatan pengambilan gini, dalam artian in case kalau Anda mau bikin suatu aplikasi dengan data-data tertentu, misalkan aplikasi prediksi hujan, ya kan? Tiba-tiba jadi aplikasinya. Dari mana dapat datanya? Harus jelas. Dari mana sumber datanya? Harus jelas. Desain penelitian direncanakan dengan baik. Ada desain-desain, nanti kalau di sini kita biasanya menggunakan desain yang sudah ada ya, ada model-model pengembangan, sudah ada, itu bisa digunakan untuk tahapan-tahapan penelitian, nanti desain-desainnya. Biasanya desain ini berbentuk yang kita sudah pernah pelajari di RPL, nanti untuk RPL sendiri dia menggunakan flowchart, use case diagram yang sudah pernah dipelajari di analisis dan desain perangkat lunak, use case diagram, flowchart, flowchartnya flowchart dokumen ya, bisa pakai activity diagram juga, sequence diagram ya kan, terus kemudian pakai kelas diagram atau tabel relasi, nanti disesuaikan dengan kebutuhan seperti apa ya. Terus kemudian menggunakan standar etika yang ketat, keterbatasan penelitian disebutkan dengan gamblang. Standar etika, ketika Anda mengutip orang berarti harus disampaikan dengan benar, karena kalau kutipan itu tidak disesuaikan berarti Anda plagiasi. Oke, di keterbatasan penelitian disebutkan dengan gamblang. Karena tadi kan kita bahas, kalau memang hujan, prediksinya ternyata tidak hujan, itu pun hasil penelitian dari hasil-hasil yang sudah kita kerjakan. Berarti dalam artian belum variabel yang kita dapatkan itu belum dianggap menyelesaikan masalah yang mau ada gitu. Dan itu juga hasilnya bahwa tidak berhasil ya. Terus kemudian itu menjadi keterbatasan. Kalau biasanya disampaikan di batasan masalah, misalkan kita mau bikinkan analisis, bukan analisis, terkait dengan penerapan, misalkan penerapan metode X untuk klasifikasi pada klasifikasi penerimaan penerimaan karyawan di satu kantor. Kita kan klasifikasi nih.
ya. Tapi kita klasifikasinya jelas di batasan masalah bahwa yang kita klasifikasi hanya karyawan-karyawan yang bentukannya seperti apa, atau dengan klasifikasi atau dengan standar yang seperti apa. Atau jelas kita hanya melaksanakan klasifikasi saja, tidak membuat sistem dari antarmuka dari awal. Maksudnya antarmuka dari awal kayak misalkan buka sistem, terus kita nginput data, ya kan, nginput data, habis nginput data kita masukin datanya diinput satu-satu. Nah, kalau misalkan si sistemnya hanya melaksanakan cocok nggak untuk menggunakan metode tertentu untuk melakukan klasifikasi karyawan calon karyawan, ya udah berarti data karyawan itu sudah ada, tidak diinputkan dari awal lagi. Paham ya maksudnya ya? Jadi tinggal dianalisis. Jadi dilihat apakah variabel A, B, C, D, E dengan metode A, B, C, D, E itu cocok untuk di-match-kan atau cocok untuk digunakan untuk masalah-masalah tertentu ya. Kalau di IT seperti itu. Analisis memadai untuk pengambilan keputusan ya. Jadi bentukannya untuk mengambil keputusan apakah sistem, misalnya kita bikin aplikasi ya, apakah aplikasinya berhasil dibangun berarti harus ada analisis. Biasanya nanti di akhir ada testing satu-satu, apakah tombolnya berjalan dengan baik, apakah antar mukanya sudah sesuai, apakah apakah fungsional misalkan fungsionalnya adalah tadi untuk menyeleksi karyawan yang harus masuk diterima atau tidak, berarti udah jelas belum? Udah jelas belum? Pertama adalah dari programnya sendiri berjalan baik atau tidak. Kalau berjalan baik artinya semua tombol bisa dijalankan, terus semua error sesuai dengan yang diharapkan. Error tuh dalam artian seperti ini, in case kalau saya diminta masukin nama, kalau saya masukin itu angka ya kan ya, karena nama bukan angka ya, dari angka biasanya tidak ada angka. Kalau saya masukin angka, dia akan memberikan pesan error. Berarti sistem itu sudah memberikan pesan-pesan yang sesuai, ya kan? Sesuai dengan sesuai dengan harapan yang dari awal si programmer inginkan atau dari user sekalipun inginkan, ya. Nanti untuk terakhir ya, user acceptance atau si pengguna. Si pengguna siapa aja nih gitu. Ya, kalau misalkan si penggunanya itu yang menggunakan untuk mengklasifikasi, ini sesuai nggak sama sama keinginan pengguna, udah sesuai belum sama yang dibutuhin pengguna, ya, gitu. Jadi jelas analisis pengambilan keputusannya seperti apa. Hasil penelitian tidak ambigu yes or no, berhasil atau tidak, berapa persen keberhasilan, masuk kategori mana. Ya, nanti ada kita bahas terkait ini. Kita bahas terkait dengan testing pengumpulan data di awal ya, nanti ada terkait dengan kebutuhan data, analisis kebutuhan sistem, terus kemudian kedua nanti ada pengumpulan data lagi terkait dengan testing, data testing. Data testing berarti kita nanti akan melakukan sekitar ada 2 testing ya. Pertama ada program testing, kita ngetes programnya. Ibu akan ajarkan dengan Excel untuk pengisian data-data untuk pengisian testingnya ya. Terus kemudian apa aja yang harus ditesting dan lain sebagainya. Terus yang kedua nanti kita akan melakukan testing terkait dengan kita pakai metode, si metodenya ini efektif apa tidak. Berarti kita harus testing juga metodenya, udah cocok belum untuk menggunakan data-data set yang sudah ada disediakan atau kita dapatkan ya. Kalau biasanya kita menggunakan confusion matrix ya, nanti kita bahas juga itu. Terus kemudian kesimpulan dibenarkan secara logis dan valid. Kesimpulannya jelas, logis, valid, dan penjelasan Anda itu tidak ambigu. Pengalaman peneliti jelas tergambar dengan jelas. Pengalaman Anda melakukan testing itu harus jelas. Dalam artian jelas, Anda itu sudah punya daftar sendiri apa yang harus dites. Ketika Anda tes, misalkan Anda klik button A, itu dia mengeluarkan apa itu jelas ya. Selanjutnya, Cooper dan ini jadi penelitian itu harus baik, ada standarnya, ada ketepatan dan presisi, verifikasi, penjelasan ringkas, empiris ya, penalaran logis dan kesimpulan kondisional. Di mana ketepatan atau presisi itu valid dan rehabilitas. Valid itu berarti valid, bisa dibuktikan ya, ada bukti-buktinya dan sesuai buktinya dengan apa yang kita hipotesiskan. Kalau rehabilitas berarti real. Rehabilitas bisa dipercaya. Oke, saya bisa percaya masuk nalar saya. Verifikasi dapat dikonfirmasi, penjelasan ringkas mereduksi realitas. Jadi yang disampaikan hanya bagian-bagian penting dan tidak mengambigukan apa yang sebenarnya mau disampaikan. Ya, empiris dapat dibuktikan di mana kesimpulan didasarkan kenyataan diperoleh dengan menggunakan metode penelitian yang sistematis.
Penerapannya harus logis ya, ada deduktif ya dari yang benar jadi kesimpulan benar atau kasus khusus ya menjadi kesimpulan secara umum ya. Jadi jelas sekali. Kesimpulan kondisional, kebenaran penelitian bersifat relatif dan sementara semua yang dihasilkan adalah pengetahuan probabilities. Dan probabilitas kesalahannya ditemukan kesimpulan baru. Dalam artian sebenarnya apapun yang Anda kerjakan itu bisa jadi dalam beberapa tahun lagi itu mungkin ada teori-teori yang lebih cocok misalkan gitu. Teori untuk kelompokan yang paling bagus, yang paling oke, ada teori A misalkan, ya gitu. Ternyata dalam beberapa tahun lagi ketika dikembangkan ada teori B. Apakah A itu jadi salah? Tidak, tetapi secara relatif dia akan lama-kelamaan dia akan menurun. Dalam artian kalau dulu bisa nelpon ya kan ya, punya handphone bisa nelpon SMS itu udah bagus banget pada saat itu. Setelah pengembangan terjadi pengembangan A, B, C, D, E, F, G sampai sekarang kita bisa internetan, kita bisa memfilter foto dan merubah macam-macam gitu ya. Ya apakah yang dulu salah? Enggak salah juga, relatif. Karena pada saat itu memang adanya seperti itu. Pada saat sekarang ya, ada perubahan dan peningkatan ya, terjadinya seperti sekarang. Selanjutnya, ini ada judul-judul penelitian yang kemarin kalian kerjakan, di mana ada berapa ini? Saya lupa ya, ada berapa? Ada sekitar 10 yang saya kasih, di mana 5 udah saya sampaikan ya. Untuk pertama judul penelitian, saya minta untuk mencari objek penelitian, metode penelitian, algoritma penelitian. Oh, enggak 10, tapi banyak di Excel, tolong dikerjakan. Kayak pertama, penerapan support vector machine untuk klasifikasi penyakit diabetes. Objek penelitiannya adalah penyakit diabetes, ya. Sedangkan metode penelitian apa yang dilakukan ini adalah klasifikasi. Dia sedang mengklasifikasi penyakit diabetes. Apa algoritmanya? Support vector machine, SVM. Jadi harus jelas. Sekarang tuh lagi mau ngapain ya? Bikin judul kayak gimana ya? Oh, saya mau klasifikasi penyakit diabetes. Ini penyakit diabetes ya. Bisa jadi dengan penyakit-penyakit yang lain mungkin. Atau bisa dengan SVM atau bisa dengan apa. Kalau memang penyakitnya mungkin sama, mungkin dalam artian dari data yang lebih besar ya. Karena dia pasti ke klasifikasi penyakit ini dia punya dataset sendiri untuk klasifikasi. Ada beberapa data. Anda bisa cari data-data yang lain untuk menyempurnakan apakah benar-benar SVM ini cocok untuk digunakan untuk klasifikasi penyakit diabetes. Karena diabetes kan berarti dia punya variabel-variabel tertentu ya untuk pengukuran dan itu ya Anda harus cari tahu cocok enggak ya. Kalau cocok berarti kemungkinan besar dari mana tahu cocoknya? Ya nanti pada saat testing terakhir untuk melihat akurasi, presisi dan nah saya lupa apalagi satunya. Akurasi, presisi ada tiga pengukuran ya untuk terkait dengan objek-objek judul-judul seperti ini dia nanti ada yang namanya confusion matrix. Terus kemudian kompilasi algoritma random, jadi dia membandingkan antara algoritma random forest dan supervector machine dalam klasifikasi isoman pasien COVID-19. Bentukannya seperti apa? Dia melakukan dalam satu dataset, dia melakukan komparasi antara dua algoritma, ini yang mana yang bagusan nih. Dia melakukan komparasi ya, di mana sebenarnya ini metodenya itu kan klasifikasi, tapi dia akan mengkomparasi. Apa yang dikomparasi hasilnya? Nanti hasilnya dilihat hasilnya seperti apa, mirip atau tidak. Kalau berbeda berarti ada kecenderungan bahwa salah satu akan lebih baik daripada yang satunya lagi. Bagaimana cara menghitung ketepatannya nanti pakai confusion matrix ya. Berarti objek penelitiannya adalah isoman pasien COVID di mana klasifikasi menjadi metode penelitian dan algoritma penelitian adalah random forest dan SVM ada dua. Terus kemudian lanjut aplikasi pengenalan aksara Bali menggunakan metode template matching berbasis metode Android. Berarti algoritma adalah template matching, kemudian objeknya adalah aksara Bali, di mana metode penelitiannya adalah pengenalan. Oke, pengenalan. Bagaimana cara dia mengenali? Berarti pakai grafik komputer ya terkait hal-hal seperti itu. Dan selanjutnya yang paling terakhir ya, lewatin yang nomor 4. Implementasi Google Maps untuk aplikasi Tao Dodoro untuk pemungutan sampah online di Kota Mataram.
algoritma tidak ada di sini. Saya lihat tidak ada kecuali Google Maps sebagai aplikasi untuk diimplementasikan. Di mana pembuangan sampah dan metode penelitiannya adalah implementasi Gmaps. Ya, tidak ada tidak ada algoritma di sini. Jadi silakan diisi untuk beberapa di sini ya. Apa-apa ini dan seperti itu. Contohnya, selesaikan analisis terkait dengan objek penelitian, metode penelitian, dan algoritma dan metode file yang diberikan. Oke, sekian untuk materi kedua. Kita lanjut ke materi terakhir ya.